Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa, NIM D1C2021018, ruang kelas R002, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Saya akan membacakan hasil resume saya pemateri Dr. HM Asrorun Niam Soleh MA dengan tema wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pentingnya makna moderasi dalam kompleks membangun keseimbangan atau wasun sebagai norma nilai keagamaan yang diyakini oleh mayoritas bangsa Indonesia. Harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 2006. Yang pertama, ajaran Islam sebagai tuntutan yang bersifat universal memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan, al-hurriyah, persamaan, al-musawah, keadilan, al-adalah atau al-aqis, dan kedamaian, al-silm. Yang kedua, nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebajikan dapat diterima sebagai nilai universal Islam. Karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mendatangkan kerusakan, mafsadat bagi kehidupan harus ditolak. Taswiyat al-manhaj, penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan pada tahun 2006. Yang pertama ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadi perbedaan. Yang kedua, sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi al-tasamuh, dan bersikap tersebut merupakan ananiyah, egoisme, dan ashabiyah, hizbiyah, fanatisme kelompok yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan, al-adawah, pertentangan al-nazu, dan perpecahan al-insikak. Yang ketiga, dimungkinkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, bila hudud wabila dilawabit. Yang keempat, perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf, wilayah perbedaan. Yang kelima, majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma'ana alaihi wa ashabihi, yaitu faham keagamaan ahlus sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas. Perubahan harus menuju lebih baik. Sebagai muslim, kita harus adaptif terhadap perubahan, karena pada hakikatnya perubahan adalah sunnatullah. Perubahan yang merupakan sunnatullah ini dengan akal budi dan peradaban yang kita ikhtiarkan bisa mengarahkan apakah perubahan tersebut menuju kepada lebih baik atau lebih buruk. 3 prinsip merespon perubahan. Yang pertama, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik. Yang kedua, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dan yang ketiga, melakukan penemuan dan inovasi menuju kondisi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja hasil resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.